Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Dua Sisi. Didukung oleh Nyaman besar rumah sakit. Ada nikah siri. Nikah siri ini nikah siri siapa yang lakukan nikah siri dulu? Kalau nikah sirinya itu adalah bukan nikah siri poligami, itu diatasi di dalam pasal 404 KUHP yang baru. Ya. Apabila yang melakukan nikah siri yang tidak poligami itu tidak mendaftarkan atau tidak melaporkan perkawinannya, itu didenda dengan denda kategori 2. Ini sebetulnya sudah ada dalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan. Ya. Nah, tinggal mungkin dilihat dari Undang-Undang penyesuaian pidana. Baik. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026. Dua Sisi malam ini hadir dengan tema poligami dan nikah siri sekarang bisa dipidana, dengan narasumber Wakil Ketua Umum MUI Kiai Haji Khalil Nafis. Direktur Eksekutif Program Pusat Studi Agama dan Perdamaian Ahmad Nur Khalid. Wakil Ketua Komnas Perempuan Ratna Batara Munti. Dan inilah pembawa acara kita malam ini, Arif Fadil dan Aditya Nugroho. Oh, Apa kabar, Pi? Alhamdulillah kabar baik. Seru nih kayaknya Ini pembahasan seru banget malam ini ya. Tapi sebelum itu kita buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah Anda mau kembali gas menyaksikan program Kebanggaan Anda Dua Sisi dengan dua host kesayangan Anda tentunya, Aditya Nugroho dan Arif Fadil. Oho, Ya. awal Januari dibuka dengan lembaran baru. Dan juga ada semangat baru bagi sebagian kalangan masyarakat. Apa tuh semangatnya? Diberlakukannya Undang-Undang KUHP baru nomor 1 tahun 2023. Meskipun ini memakan waktu cukup lama ya, 3 tahun ya pembahasan KUHP Ya. baru ini ya. Nah, yang menjadi ramai perbincangannya pemirsa dan juga hadirin yang ada di studio, ini salah satu pasal yang mengatur soal poligami dan nikah siri. Siri, betul. Ya, kalau dari saya sih, saya sepakat. Hmm. Karena ini memberikan kejelasan, bisa jadi mungkin dikatakan ini memberikan salah satu ruang keadilan atau ruang perlakuan secara hukum yang adil lah ya, terutama mungkin bisa dikatakan bagi kaum wanita dan Ya. anak kok. Oke, tapi kalau saya sih punya pandangan berbeda. Saya lebih setuju sama Majelis Ulama Indonesia Oke. MUI, Vi, Oke. yang menyatakan bahwa perkawinan itu urusannya perdata. Bukan Kok pidana. tiba-tiba dipidana? Kan Oke, seperti itu kan? karena 6 tahun juga loh ya. Betul, apalagi kalau kita berbicara syariat Islam nih, Vi, Wih, mantap. yang namanya poligami dan nikah siri ini asal syarat dan rukun Islamnya terpenuhi. Diperbolehkan, Vi. Wih, udah siap. Kenapa harus dipidana? Udah Kan siap, seperti oke, itu. udah siap. Oke, kita akan segera langsung aja bahas daripada kita berlama-lama. Khawatirnya ilmu kita nggak cukup, kok. Baik. Nah, itu dia. Sudah narasumber hadir di tengah-tengah kita pada malam hari ini di Dua Sisi. Tapi kami juga masih menunggu dan sudah hadir di tengah kita dengan ngos-ngosan sepertinya ya. Baik. Kita langsung undang ya. Mustafa Nahrawardaya. Silakan, Bang Tova. Silakan. Tarik nafas dulu, mungkin bisa minum dulu. Terima kasih sudah berkenan hadir, Bang Mustafa. Oke, saya ingin langsung ke Kiai Haji Khalil Nafis. Baik. Pak Kiai, bisa menggunakan mic-nya Pak Kiai. Pak Kiai, kenapa sih Pak Kiai MUI menolak KUHP baru ini dengan mengatakan nggak perlu dipidana karena ini sudah ruang perdata? Sebenarnya kita tidak menolak, Tidak menolak. mengapresiasi perubahan dari KUHP yang dulu bernuansa kolonial menjadi nuansa dalam negeri atau Baik. nuansa Nusantara, nuansa Islam di dalamnya. Oke. Hanya saja di situ ada salah tafsir. Dalam pasal 402 itu berkenaan dengan menjadi penghalang sahnya nikah itu. Oh gitu? Nah, penghalang sahnya nikah itu apa? Mentafsir. Di dalam pasal ini nggak ada poligami dan tidak ada nikah siri. Ya. Karena hanya saja di sini orang yang di bawahnya sudah punya ikatan nikah, kemudian menikah lagi, lalu dia tidak memberitahu kepada orang itu kalau dia sudah punya
pasangan umpamanya. Nah, orang yang jadi penghalang sahnya nikah itu kan bagi perempuan iya. Bagi perempuan memang hanya bersatu suami. Tapi bagi laki-laki itu boleh lebih dari satu istri. Dengan tentu adalah syarat ya, syarat adilnya itu. Nah, lebih dari satu istri itu bagi laki-laki yang sudah punya istri kemudian mau nikah lagi, itu tidak menghalang sahnya nikah. Dan tidak ada mengganggu itu. Jadi mau nikah 2, mau nikah 3 itu boleh saja. Atau yang termasuk adalah muharramatun minan nisa. Mamanya dia menikah, lalu kemudian mau menikah lagi dengan bibinya, dengan saudaranya, itu memang yang menghalang sahnya nikah. Tapi kalau nikah dengan orang lain yang tidak ada hubungan dengan terhalangnya sah nikah, itu boleh-boleh saja. Harus izin istri pertama tetap? Tidak ada syarat izin pertama. Minta maaf aja, usah minta izin. Minta maaf tidak usah minta izin. Iya, minta izin susah, minta maaf aja. Oh, minta izin susah? Minta izin susah, minta maaf aja. Udah tahu susah kan seharusnya tidak dilakukan dong seharusnya. Nah, tidak setiap susah berarti tidak dilakukan. Kalau kita mampu ya untuk berbuat adil dan itu mempunyai kemauan. Jadi poligami dalam Islam itu bukan anjuran, bukan perintah. Oke. Tapi jalan keluar bagi orang yang membutuhkan. Tapi kalau dalil tersebut yang dikatakan tersebut dijadikan sebagai apa ya? Alasan atau mungkin ya hal-hal untuk berbuat curang bagaimana dong? Yaitu oknum, curangnya lain, nikahnya lain. Kan banyak juga yang menikah tidak curang. Kondisinya oknum sekarang banyak atau tidak Pak Kiai? MUI melihatnya seperti apa? Nah, kita belum melihat surveinya ya berapa yang tidak berkenaan dengan orang yang menikah 2. Yang jelas orang yang dari karakter laki-laki yang saya baca adalah memang senangnya pada perempuan lebih dari 1 pasti itu. Oke. Hanya saja apakah dia melakukan atau tidak itu tergantung pada orangnya. Kalau dia sekiranya tidak bisa berbuat adil meskipun punya kemauan tahanlah itu. Tapi kalau sekiranya bisa berbuat adil ya silahkan mau 2, mau 3, mau 4 keyakinan kami Ahlussunnah wal Jamaah. Baik, Pak Kiai. Paling banyak adalah 4. Tapi yang menarik adalah ketika tidak memberitahukan kepada penghalang yang sah. Nih hukumannya kan gak main-main sekarang. 6 tahun 6 penjara. tahun penjara loh Pak Kalau Kiai. penghalang yang sah itu jelas dia ada melanggar aturan. Seperti halnya ketika dia menikah. Kemudian menikah lagi dengan orang yang tidak boleh dia untuk dinikahin. Saudaranya dari istrinya, bibinya dari istrinya. Jelas dia menggabungkan 2 hal yang haram. Tapi kalau menikah lagi dengan orang lainnya tidak ada penghalang sahnya. Umpamanya Bang Naran udah punya istri, mudah-mudahan tercapai ke dia beneran gitu loh. Terus nikah lagi dengan perempuan ya, dengan perempuan beliau. Nah dan perempuan itu tidak ada hubungan-hubungan darah, tidak ada yang diharamkan nikah. Dan perempuan dengan baik-baik cukup syarat rukunnya, jadi apa yang salah? Tapi Oke. kalau dia menikah dengan orang yang tidak boleh untuk menikah, dicampur antar duanya, itu melanggar syariat juga. Oke. Jadi sebenarnya dari KUHP ini kalau ditafsirin yang benar, kan banyak yang salah tafsir. Ya. Dihubungkan dengan Undang-Undang nomor 1 tahun 74, itu nggak ada masalah. Karena sahnya pernikahan itu sesuai dengan agamanya masing-masing. Agama Islam, ingat ya bahwa di Indonesia ini sumber hukum ada 3. Ya. Warisan Belanda yang baru diubah dengan KUHP ini. Yang diapresiasi oleh Yang MUI. diapresiasi. Ya biasa sih, tapi ada yang salah tafsir. Maka nanti di juknis harus dibenerin. Yang kedua adalah hukum adat, yang ketiga adalah hukum Islam. Ya. Maka ketika di sini dikembalikan pada sahnya pada agama masing-masing, ya berarti ikut hukum Islam dong. Bagi kami yang beragama Islam. Maka dalam Islam ini dikatakan nikah lebih dari 1, yang itu tidak ada penghalang sahnya nikah. Baik. Yang membatalkan, ya Baik. nggak ada masalah. Ya. Oke. Saya ingin ke Bang Nurholis. Dengan apa yang disampaikan oleh Pak Kiai, apa yang Anda tangkap? Bahwa ya Sudah nyala. selama penghalang sahnya ini seperti yang disampaikan sesuai syarat Islam, nggak ada masalah dengan itu. Ya silahkan saja kalau Kiai Nafis mau poligami ya gitu. Tapi saya begini, dari dulu punya pemahaman bahwa ayat tentang poligami itu sejatinya justru Allah ingin melarangnya begitu. Cuman bahasanya halus gitu ya. Kan kita biasanya hanya membaca An-Nisa ayat 3 itu kan sampai ini fangkihu ma tobalakum masna wa sulasa wa ruba gitu ya. Kalimat berikutnya fa in khiftum ala ta'dilu fawahidah. Itu enggak dibaca atau dibaca tetapi tidak diresapi begitu. Jadi jika kalian tidak bisa berlaku adil maka cukuplah 1 bagimu. Nah lalu jangan lupa ada ayat 19. Sekali-kali kamu tidak akan pernah bisa berlaku adil meskipun sudah berusaha dengan sungguh-sungguh gitu. Tidak akan pernah berlaku Jadi adil. inilah bahasa Al-Quran ketika hendak melarang sesuatu ya. Sama lah seperti ketika mau mengharamkan khamr. Kan tidak langsung dikatakan bahwa khamr itu haram gitu ya. Tapi pertama dikatakan bahwa dalam diri khamr itu ada manfaatnya bagi kalian. Oke. Tetapi lebih banyak madorotnya kan gitu.
Lalu ayat berikutnya, janganlah kalian sembahyang ketika dalam keadaan mabuk. Baru setelah itu, innamal khamru wal maisiru wal khinziru bla 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 rijsun bin amali syaiton. Gitu. Oke, artinya yang tadi Mas Ahmad Nurholis sampaikan tadi di KUHP baru ya, kita mungkin secara Ini umum dulu saja. saya ingin menjelaskan ayatnya dulu biar nggak salah paham. Nah itu, makanya itu pertanyaan Iya, saya ke Pak saya ingin Ahmad. jelasin dulu. Ah. Soal Pak Nurholis nggak mau poligami terserah. Oke. Artinya di Ya, KUHP tapi itu sudah jangan masuk melarang nggak orang yang lain ayat yang agama mau itu sudah poligami disadur belum? berdasarkan Al-Quran. Di KUHP baru itu. Baik, sebentar. Nanti kita kasih Iya. kesempatan, Kiai. Soal pidana ya. Iya. Soal pidana itu kan gini. Kenapa saya sepakat dengan soal tidak boleh poligami gitu Iya. ya. Karena bagi saya kalau dikatakan haram itu haram li ghairihi gitu ya. Oke. Jadi haram karena dampak yang ditimbulkan dari praktek poligami itu. Betul. Nah oleh karena itu bisa saja ini masuk dalam tindak pidana aduan. Katakanlah misalnya dari istri pertama Oke. merasa dikhianati gitu Oke, ya. Lalu oke. mengadukan suaminya karena Oke. menikah lagi Oke, misalnya. baik. Gitu. Baik, berangkat dari Al-Quran tadi Pak Kiai Holil, intinya KUHP ini sudah tepat lah, kurang lebih yang saya tangkap dari pernyataan Pak Saya Nurholis. bilang tepat juga KUHP. Ya. Saya nggak bilang nggak tepat. Hanya oke. saja banyak yang salah tafsir. Salah Tafsir tafsir ayat tadi. nih sekarang ya. Tafsir dari KUHP. Tafsirnya Mas Nurholis tidak dianggap tepat. itu poligami tidak boleh. Nah, soal ayat tadi kan pengen dijawab sama yang Pak kalau jawab sama Kiai, begini, silakan. kalau ayat, kalau poligami itu tidak ada yang melarang poligami. Jadi fa in khiftum alla ta'dilu fawahid, itu kalau Anda takut untuk berbuat adil maka satu saja. Tapi kalau Anda berani dan yakin Anda bisa adil, kan nggak apa-apa. Dan itu terjadi pada hadis Ghailan yang punya istri lebih dari 4, kemudian oleh Nabi amsik sairahunna, farik arba'an amsik sairahunna. Jadi lepaskan yang selain yang 4, yang 4 saja. Nah soal nanti walan ta'dilu walau harastu, walan ta'dilu walan tastati'u an ta'dilu walau harastu, Anda tidak akan bisa adil meskipun Anda itu berupaya. Ya. Itu harus ada namanya dalam ilmu usul al-jam'u wa ta'dil. Apa itu? Al-jam'u wa taufik. Harus dicari komprominya. Yang tadi wa in khiftum alla ta'dilu itu ketika kita tidak bisa berbuat adil di dalam konteks kemanusiaan, membagi antara satu dengan yang lain, seperti belanja, seperti hubungan. Oke. Tetapi yang itu walan ta'dilu walan tastati'u an ta'dilu walau harastu, Anda tidak mungkin bisa adil meskipun Anda tuh mau, itu adalah masalah qalbiyah. Dari mana hadisnya? Bisa lihat dari Ibnu Abbas menafsirkan itu, Ya. yang menyebutkan bahwa ketika Nabi itu menggilir pada istri-istrinya faya'dilu, kemudian Nabi mengatakan Allahumma hadza ma amliku wala talumni fima tamliku wala amliku. Ya Allah, ini yang bisa saya tak lakukan, sebatas keadilan manusia membagi Ya. itu. Tapi soal hati, oke. saya nggak bisa membagi, pasti ada yang lebih di saya. Itu Rasul ya? Itu Rasul yang menyampaikan itu, yang Gimana, Mas menafsirkan ayat itu Ibnu Abbas. Oke. Jadi kalau kita berkenaan dengan poligami bisa lihat fenomena dunia. Oke. Kan boleh-boleh Mas saja gitu ya. Nurholis, Ya pertama saya soal apa-apa hati ya. kalau kata Pak Kiai Haji, jangan Ya dibohongin itu hati, ini urusan soal hati. apa-apanya dulu. Tadi kan Pak Kiai mengatakan bahwa ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa tuh bagi laki-lakinya ya. Tapi bagi istri yang dipoligami Harus nggak dipikirkan cuma juga. apa-apa. Harus dipikirkan Apa-apanya itu bisa ratusan kali. Nah itulah yang perlu bagaimana kita juga memposisikan dari sudut si perempuan itu juga, si istri kita. Nah itulah yang mungkin tidak pernah difikirkan oleh mereka yang melakukan poligami itu. Gitu. Artinya memang dengan KUHP ini dilindungi lah para apa Betul. kita menyebutnya apa sih, korban atau apa? Betul. misalnya? Ya jadi KUHP ini sebetulnya satu langkah lebih maju ya kalau dalam konteks poligami. Karena selama ini kan nyaris tidak ada tindakan yang jelas. Oke, dari kita akan negara. mendengar suara dari perempuan, Pi. Betul nggak apa yang disampaikan Mas Holis? Tapi nanti usai jeda tetaplah di Dua Sisi.